Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan tentang bahaya perbuatan zina. Zina adalah hubungan antar laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam Islam, zina merupakan dosa besar yang sangat dibenci Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah tidak hanya melarang berzina, tetapi jangan mendekati zina. Artinya, segala hal yang bisa menjerumuskan ke arah itu pun dilarang, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, berpacaran yang tidak syar'i, melihat hal-hal yang haram, dan sebagainya. Zina bukan hanya merusak iman, tapi juga merusak masyarakat. Banyak akibat buruk yang timbul dari zina, seperti hilangnya kehormatan dan harga diri, hancurnya keluarga dan keturunan, penyakit menular yang berbahaya, jauh dari rahmat Allah, dan dicabut keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa saat seorang berzina, imannya sedang dicabut darinya. Karena dosa zina sangat besar dan menjauhkan pelakunya dari cahaya iman. Bagaimana agar kita terhindar dari zina? 1. Menjaga pandangan saat melihat hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Quran surat An-Nur ayat 30. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi benteng baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, zina adalah dosa besar yang membawa kehancuran di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka kita jaga diri, keluarga dan generasi muda dari perbuatan ini. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, menutup pintu-pintu maksiat. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan zina dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga kehormatan diri.
Baiklah, dari pembahasan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Apakah ada harapan bagi pelaku zina untuk masuk surga? Pertanyaan yang cukup bagus. Apakah ada harapan bagi pelaku zina untuk masuk surga? Jawabannya, ya, tentu saja ada. Pintu taubat selalu terbuka selama seseorang benar-benar menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah jelas? Sudah, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, Ya, silakan. apa isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32? Apa isi kandungan surat Al-Isra ayat 32? Teman-teman sekalian, isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 adalah tentang larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk, serta peringatan akan dampaknya yang merusak individu dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.